Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu, ribuan jamaah menangis di depan Ka'bah. Bukan karena khutbah, bukan karena musibah, tapi karena ucapan seorang anak kecil. Siapa dia? Apa yang ia katakan? Simak kisahnya. Dan bersiaplah tersentuh. Sahabat sekalian, Tanah Suci Mekah selalu menyimpan berjuta kisah. Setiap musim haji, ada jutaan manusia dari berbagai belahan dunia datang dengan segala rupa harapan dan doa. Mereka tidak hanya membawa koper dan perlengkapan, tetapi juga membawa beban hati yang kadang tak terlihat oleh mata manusia. Di tempat yang mulia ini, tak sedikit air mata tumpah, karena taubat, rindu, dan harapan akan pengampunan Allah. Namun siapa sangka, di tengah lautan manusia yang berputar mengelilingi Ka'bah, ada satu momen yang mengguncang hati ribuan jamaah. Bukan karena khutbah ulama besar, bukan pula karena fenomena langit yang ajaib, tetapi karena seorang anak kecil yang tak dikenal namanya, tidak disorot kamera besar, namun tindakannya membuat jutaan jiwa menunduk menangis. Ini bukan kisah karangan, tapi cerita yang benar-benar terjadi di pelataran suci Masjidil Haram. Kisah ini bermula dari seorang jamaah asal Asia Tenggara yang duduk di barisan paling pinggir. Ia sedang istirahat setelah menyelesaikan putaran tawaf. Di sekelilingnya jamaah lain sibuk berzikir, berdoa, dan ada pula yang mengangkat tangan tinggi ke langit. Saat itulah, suara tangis kecil memecah keheningan. Bukan tangis biasa, tapi tangisan yang seperti menusuk kalbu. Pelan, lirih, tapi penuh perasaan. Orang-orang mulai menoleh, mencari sumber suara. Dan di sana, di sudut lantai marmer putih bersih, yang menghadap langsung ke Ka'bah, seorang anak kecil duduk dengan tubuh gemetar. Tangannya menutupi wajahnya, dan ia menangis sejadi-jadinya. Beberapa orang mendekat, mencoba membantu. Namun saat mereka mendengar kalimat yang keluar dari bibir mungil itu, mereka pun tak kuasa menahan air mata. Anak kecil itu terlihat berumur sekitar 7 atau 8 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya tampak lusuh, dan ia hanya mengenakan pakaian ihram kecil berwarna putih. Tak ada yang tahu persis dari mana ia berasal. Beberapa menduga dia dari Asia Selatan karena logat ucapannya yang khas. Ia datang bersama rombongan kecil, namun di saat itu ia berada sendiri. Orang-orang mulai menanyakan, "Di mana orang tuamu, Nak?" Saat ditanya, ia hanya menggeleng. Matanya masih basah dan tubuhnya terlihat lemah. Ia tidak menjawab banyak hal, namun dalam isak tangisnya, ia terus mengucap satu kalimat, "Ya Allah, ampuni ibu, ampuni ayah, ampuni aku." Kalimat sederhana itu mengguncang mereka yang mendengarnya. Di hadapan Ka'bah yang agung, suara suci anak kecil itu terasa lebih dalam daripada lantunan khatib manapun. Seorang pria paruh baya yang mendekat untuk menenangkan si anak justru jatuh terduduk. Ia tak bisa berkata apa-apa, hanya menatap anak itu dengan mata yang mulai basah. Di sekitar mereka, satu persatu jamaah mulai mendekat, membentuk lingkaran yang sunyi namun sakral. Tidak ada teriakan, tidak ada sorakan, yang ada hanya bisikan, takbir dan isakan tangis yang perlahan menyebar seperti gelombang. Entah siapa yang memulainya, namun para jamaah satu persatu mulai duduk, menyimak, dan ikut menundukkan kepala. Anak itu tidak berbicara banyak, tapi ekspresi wajahnya, tangisannya, dan cara ia menatap Ka'bah seakan memanggil nurani setiap jiwa yang hadir. Semua mulai menyadari bahwa di hadapan Allah tak ada yang lebih mulia dari kejujuran hati dan kepolosan seorang anak yang tulus bertaubat. Anak kecil itu mulai mengangkat wajahnya dengan mata yang sembab dan merah. Ia memandangi Ka'bah lalu menengadahkan tangan kecilnya. "Aku tahu aku masih kecil ya Allah," ucapnya pelan, "tapi aku tahu dosaku. Aku sering membentak ibuku, aku suka mencuri uang ayahku, aku sering bohong." Kalimat-kalimat itu begitu sederhana, tapi menusuk ke jantung setiap yang mendengarnya. Orang dewasa yang mendengarnya merasa tertampar. Betapa sering mereka menutupi dosa sendiri, menolak untuk mengaku, merasa lebih suci dari yang lain, tapi anak sekecil ini, dengan keberanian luar biasa, justru datang menghadap Allah dengan kejujuran yang polos. Tidak ada bahasa tinggi, tidak ada retorika panjang, hanya pengakuan jujur seorang anak yang takut dimurkai Tuhan. Beberapa jamaah mulai menangis terisak. Seorang ibu yang duduk tak jauh dari situ menutupi wajahnya dengan mukena. Seorang pria Arab yang awalnya berdiri dengan gagah, kini duduk bersimpuh, memeluk tasbihnya erat-erat. Suasana berubah drastis. Di tengah keramaian yang biasanya penuh zikir dan bacaan Al-Quran, kini muncul satu titik tangisan yang menjadi magnet rohani. Tangisan anak itu bukan histeris, bukan pula teatrikal,
tapi memiliki ruh. Ada ketulusan yang tak bisa dibantah, bahkan oleh mereka yang tak mengerti bahasanya. Sebab kejujuran hati memang melampaui batas bahasa, dan dari sinilah kisah luar biasa itu mulai mengalir. Satu demi satu jamaah merasa ditampar oleh rengekan suci dari mulut seorang bocah. Tidak lama kemudian, seorang petugas Masjidil Haram mendekat, khawatir terjadi kerumunan yang mengganggu alur tawaf. Tapi saat ia melihat apa yang terjadi, wajahnya berubah. Ia berhenti, meletakkan tangannya di dada, dan ikut menunduk. Bahkan, petugas yang terbiasa menghadapi lautan manusia pun tak kuasa membendung rasa haru. Beberapa jamaah dari Turki, Pakistan, dan Indonesia berkumpul lebih dekat. Mereka tidak hanya melihat, tapi ikut menangis. Beberapa dari mereka bahkan mulai membaca istighfar dengan lebih khusyuk. Pemandangan ini tak seperti biasanya. Tidak ada yang sibuk mengambil gambar, tidak ada yang mengangkat ponsel, semua tertunduk. Seolah-olah anak itu telah menghapus dunia dan membawa mereka langsung ke hadirat Allah. Salah seorang pria tua dari Indonesia yang duduk tak jauh dari situ berbisik lirih, "Ini bukan anak biasa. Mungkin dia hamba yang Allah kirimkan untuk membuka hati kita semua." Ucapannya diamini oleh yang lain. Tak ada satupun yang bisa menjelaskan kenapa suara anak itu begitu menyentuh hati ribuan orang yang datang dari belahan dunia yang berbeda. Ka'bah yang menjadi saksi keajaiban sejarah umat, hari itu menyaksikan pula sebuah keajaiban kecil yang justru datang dari makhluk kecil. Bukan dari seorang ulama besar, bukan dari khutbah jemaah, tapi dari seorang anak yang jujur dalam tobatnya. Disinilah keajaiban spiritual benar-benar terasa. Dan semua orang sadar bahwa Allah tidak memandang usia dalam menerima taubat. Anak itu kemudian mulai berdoa. Tangannya kecil, tapi penuh harap. "Ya Allah, izinkan aku memeluk ibuku lagi. Aku janji tidak akan durhaka." Suaranya lirih tapi jelas. Beberapa wanita yang berada tak jauh darinya mulai menangis terseduh-seduh. Mereka mengingat anak-anak, mereka di rumah, atau mungkin menyesali bagaimana mereka selama ini memperlakukan orang tua mereka. "Ya Allah, kalau aku tidak bisa pulang ke rumah, izinkan aku di sini saja, dekat rumahmu." Ucap anak itu lagi. Kata-katanya sederhana, namun tak seorang pun bisa menahan perasaan. Seolah langit pun ikut menunduk bersama para jamaah. Hati manusia yang biasanya keras, tiba-tiba terasa rapuh hanya karena suara tulus dari seorang anak. Salah satu ulama yang sedang melakukan tawaf berhenti, mendekat, lalu berlutut dan ikut mendengarkan. Ia mengangguk perlahan sambil mengusap air matanya. "Ini adalah pelajaran bagi kita semua," bisiknya kepada jamaah lain. Taubat tidak mengenal usia, dan kesungguhan tidak memerlukan ilmu yang tinggi, hanya hati yang bersih. Doa anak itu mengalir seperti sungai yang deras. Ia mendoakan ibu, ayah, guru, dan bahkan teman-temannya yang pernah menyakitinya. Ia tidak minta kekayaan, tidak minta mainan, tidak minta surga. Ia hanya ingin dimaafkan dan diperbolehkan mencium ibunya lagi. Kata-katanya membuat semua yang hadir merasa kerdil di hadapan Ka'bah. Di sela-sela tangisnya, anak itu mulai bercerita lirih kepada seseorang di sebelahnya. Ia menceritakan bahwa ibunya sudah meninggal dunia setahun lalu. Ia masih sangat kecil saat itu. Sejak kepergian sang ibu, ia merasa kehilangan arah. Ia sering marah, sering membantah ayahnya, bahkan sempat kabur dari rumah. Namun haji tahun ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia tidak datang sendiri ke Tanah Suci. Ia dibawa oleh pamannya, yang ingin mengenalkannya dengan Islam lebih dalam. Tapi siapa sangka, anak itu justru mengalami kebangkitan spiritual lebih dalam dari orang dewasa manapun. Ia merasakan bahwa Ka'bah bukan hanya bangunan batu suci, tetapi rumah bagi hati yang ingin pulang. Anak itu menangis saat bercerita bagaimana ia menyesal tidak mencium ibunya saat terakhir kalinya. "Aku ingat saat ibu meninggal aku hanya main game, aku tidak sempat minta maaf." Suara itu menggema ke hati para jamaah. Tak sedikit dari mereka yang merasakan luka yang sama, penyesalan atas waktu yang telah terbuang bersama orang tercinta. Kisah masa lalunya mengajarkan kita bahwa setiap detik bersama orang tua adalah anugerah yang tak bisa dibeli. Dan saat anak itu menyadari betapa berharganya sosok ibunya setelah kehilangan, air mata pun tidak bisa lagi dibendung. Hari itu, pelataran Ka'bah dipenuhi manusia, tapi ruh-ruh mereka menyatu dalam kesedihan yang suci. Ka'bah yang selama ini menjadi tujuan jutaan manusia dari seluruh dunia, hari itu menjadi saksi sebuah peristiwa langka. Seorang anak kecil, yang mungkin tak dikenal namanya, telah mengguncang hati ribuan jamaah yang hadir. Tidak lewat ceramah panjang, tidak dengan ayat-ayat yang rumit, tetapi melalui pengakuan dosa yang polos dan tulus. Sebuah gambaran nyata bahwa Islam adalah agama fitrah,
Dan fitrah itu tampak nyata di wajah anak itu. Setiap derai air mata yang jatuh di pelataran Ka'bah terasa seperti hujan rahmat. Tidak sedikit dari jamaah yang langsung melakukan sujud panjang. Ada yang memeluk satu sama lain, meminta maaf, bahkan saling beristighfar tanpa henti. Momen itu seolah menghapus batas bahasa, suku, dan negara. Semuanya menjadi satu, menjadi umat yang kembali ingat siapa mereka di hadapan Allah. Di sudut pelataran, seorang pria Mesir terlihat tak kuasa menahan tangis sambil menggenggam mushaf Al-Quran. Ia berkata, "Aku hafal kitab ini dari kecil, tapi hari ini aku baru benar-benar merasakan artinya." Kalimat itu menjadi penegas bahwa hidayah bisa datang lewat cara yang paling tak terduga. Dan anak itu, tanpa sadar, telah menjadi perantara dari langit. Malam mulai turun pelan, namun jamaah masih enggan beranjak dari tempat mereka duduk. Biasanya, orang-orang akan terus berpindah antara tawaf, sa'i, dan beristirahat. Tapi tidak hari itu. Mereka tetap duduk, berzikir, merenung, dan menangis. Karena satu anak kecil telah mengingatkan mereka bahwa taubat bukan tentang usia, tapi tentang keberanian untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Setelah semua kehebohan itu, suasana Masjidil Haram mulai tenang kembali. Tapi ketenangan itu berbeda. Bukan lagi tenang karena rutinitas ibadah, tapi tenang karena jiwa-jiwa yang tadinya resah, kini telah dibasuh oleh air mata. Banyak dari jamaah yang tadinya hanya sekadar menjalankan ibadah secara fisik, kini mulai merasakan kehadiran spiritual yang lebih dalam. Beberapa jamaah mengaku bahwa mereka tidak bisa melanjutkan tawaf seperti biasa. Mereka memilih duduk di pelataran, menatap Ka'bah dan merenungi hidup mereka. Ada yang mengingat dosa masa lalu, ada yang merindukan orang tua, dan ada juga yang tiba-tiba menyadari bahwa selama ini hatinya kosong. Anak itu, entah bagaimana, telah menjadi cermin bagi mereka semua. Salah satu wanita tua dari Suriah berkata lirih, "Aku datang ke sini berharap bisa menyembuhkan luka batin karena perang. Tapi Allah malah mengirim anak kecil untuk menyembuhkan hatiku." Kata-kata itu menegaskan bahwa momen ini telah menembus batas logika manusia. Sebuah peristiwa yang membekas bukan hanya di kamera, tetapi di hati setiap orang yang hadir. Hari itu mungkin akan berlalu seperti hari biasa di kalender Mekah, tapi tidak di hati mereka yang menjadi saksi. Mereka pulang ke hotel, ke negerinya, masing-masing, membawa kisah yang tak akan pernah dilupakan. Sebuah pelajaran bahwa kadang Allah kirim malaikatnya dalam bentuk yang tak kita sangka. Seorang anak kecil yang menangis di depan Ka'bah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keajaiban bisa datang lewat hal-hal sederhana. Dalam dunia yang sibuk dengan pencitraan, konten viral, dan pengakuan sosial, ada satu anak kecil yang menjadi pengingat paling nyata tentang hakikat hidup dan taubat. Ia tidak memakai mikrofon, tidak mengisi ceramah, tidak berdakwah secara formal, tapi suaranya mengetuk jutaan hati. Allah, dalam kemahaluasan rahmat-Nya, kadang menunjukkan tanda-tandanya lewat cara yang tak terduga. Seorang anak kecil yang menyesali dosa telah menjadi media untuk membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur. Ia mengajarkan bahwa menangis bukan kelemahan, tapi tanda hidupnya nurani. Dan Ka'bah menjadi tempat paling agung untuk kembali kepadanya. Pesan paling kuat dari kisah ini adalah, jangan pernah menunda taubat. Jangan merasa diri terlalu kecil untuk menghadap Allah, karena bahkan seorang anak kecil pun mampu membuka langit dengan doanya. Saat hati tulus dan lisan jujur, maka bumi dan langit pun akan merunduk mendengarnya. Tidak ada dosa yang terlalu besar jika disertai taubat yang sungguh-sungguh. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah nyata ini. Semoga hati kita tetap lembut dan tidak pernah merasa terlalu suci untuk menangis. Sebab di depan Ka'bah tak ada pangkat, tak ada harta, tak ada popularitas. Yang ada hanyalah jiwa yang ingin kembali kepada Yang Maha Pengampun. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.